Setiap tahun, United Nations Population Fund atau UNFPA selalu membuat laporan andalan State of World Population dengan tema yang berbeda. Pada tahun 2012, laporan SWOP bertemakan By Choice Not By Chance, Family Planning, Human Rights and Development. Pada tahun 2013, laporan SWOP bertemakan Motherhood in Childhood, Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy. Dan pada tahun 2014, laporan SWOP bertemakan The Power of 1.8 Billion Adolescents, Youth and the Transformation of the Future. Pemuda memiliki peran penting. Dengan proporsinya yang tertinggi dalam sejarah, mereka menjadi penentu dan pemimpin masa depan dunia kita. Mereka memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Sebagian besar generasi muda saat ini tinggal di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, rata-rata usia penduduk di beberapa negara berkembang masih sangat muda. Sebanyak 48 negara berkembang, rata-rata penduduknya berusia di bawah 19 tahun. Pada tahun 2015, di sebagian besar negara-negara Afrika yang relatif miskin dan mempunyai tantangan pembangunan yang cukup besar, masih mempunyai jumlah penduduk generasi muda 10 hingga 24 tahun lebih dari 30%. Di negara-negara Asia, Amerika, dan Amerika Latin mempunyai jumlah generasi muda berkisar antara 20 hingga 30%, sementara di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, jumlah generasi muda berkisar 10 hingga 19%. Dalam laporan ini, kita akan tunjukkan bahwa generasi muda dapat menawarkan sebuah kesempatan yang monumental. Negara yang memenuhi kebutuhan pemudanya cenderung berada di posisi yang jauh lebih baik dalam paruh kedua abad ini, dengan penduduk yang lebih terdidik dan sehat, tenaga kerja yang lebih produktif, ekonomi yang tumbuh, dan tingkat fertilitas yang menurun. Negara yang tidak memenuhi kebutuhan pemudanya akan memiliki tingkat fertilitas yang meningkat dari waktu ke waktu dan terus memiliki porsi tinggi pada penduduk muda yang tidak mandiri. Generasi muda dapat menawarkan kepada negaranya sumbangan yang cukup besar, yaitu berupa bonus demografi. Hal ini dapat diwujudkan bila investasi tepat dilakukan pada waktu yang tepat, baik pada waktu awal maupun pada waktu akhir transisi demografi. Bonus demografi akan tercapai bila generasi muda sehat dan terdidik dan diberi keterampilan untuk meraih kesempatan dengan sumber daya yang tersedia untuk investasi produktif dan ketika penghasilan per kapita serta standar kehidupan meningkat. Jadi ada 3 transisi demografi. Yang pertama, sebelum transisi, di mana jumlah generasi muda cukup besar dan ditandai dengan tingginya fertilitas dan mortalitas. Beban ketergantungan tinggi disebabkan karena besarnya jumlah anak-anak di bawah usia kerja. Ini terjadi di sebagian besar negara-negara Afrika. Yang kedua adalah awal transisi di mana situasi mortalitas dan fertilitas menurun. Dengan beban ketergantungan rendah, hal ini terjadi di sebagian besar Asia, Australia, dan Amerika Latin. Yang ketiga, akhir transisi, yang ditandai dengan menurunnya mortalitas dan rendahnya fertilitas. Beban ketergantungan bergeser pada penduduk tua. Ini terjadi di negara Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Timur. Apa yang terjadi di Asia Timur dengan jelas menunjukkan potensi yang memanfaatkan bonus demografi. Pada tahun 1950, Filipina, Thailand, dan Korea Selatan memiliki jumlah penduduk yang sama, sekitar 20 juta, dan GDP yang sama antara 800 hingga 1000 US dollar. Sehingga angka fertilitas turun cepat di Korea Selatan diikuti oleh Thailand dan kemudian Filipina. Dengan adanya investasi Korea Selatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, angka fertilitas turun lebih cepat daripada negara-negara lain. Dengan beban ketergantungan kecil, banyak sumber daya yang dapat dikembangkan untuk usaha, membangun infrastruktur, dan investasi produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. Antara tahun 1950 dan 2008, produk domestik bruto Korea Selatan tumbuh sekitar 2.200%, sementara Thailand tumbuh 970% dan Filipina hanya tumbuh 170%. Meskipun investasi pada generasi muda cukup meningkat, namun pemuda secara keseluruhan masih menghadapi banyak kendala. Pada tahun 2011, sebanyak 57 juta anak-anak tidak bersekolah. Prospek pekerjaan seringkali suram dengan lapangan kerja yang sedikit sehingga mengakibatkan pengangguran global.
Jadi, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan potensi 1,8 miliar generasi muda sebagai agen perubahan? Jawabannya adalah tercantum dalam ICPD 1994 yang telah disepakati oleh seluruh pemimpin dunia. Mengapa banyak negara tidak mengalami banyak kemajuan? Dalam mencapai kemajuan, bidang yang berkaitan dengan generasi muda, jelas bahwa hambatan terbesar adalah adat istiadat dan praktek sosial setempat yang berlaku, dan rendahnya tingkat melek huruf serta status perempuan di negara-negara tersebut. Keberhasilan masyarakat internasional untuk pembangunan berkelanjutan pasca 2015 tergantung dengan bagaimana kita melibatkan mereka. Tujuan pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil jika memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi generasi muda dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Jadi, pesan kami adalah sangat positif, yaitu bagaimana generasi muda dapat mengembangkan potensinya dalam memajukan bangsa. Dengan investasi yang tepat dan kemajuan politik untuk memberdayakan 1,8 miliar generasi muda, kita dapat merebut bonus demografi. Generasi muda harus menjadi pusat dari agenda pembangunan internasional pasca 2015. Mari kita berinvestasi pada generasi muda dan memberi kesempatan membangun masa depan.